Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya Noval Amir. Kali ini saya akan membacakan tentang kisah Nabi Ilyasa. Kisah Nabi Ilyasa patut dijadikan teladan, bukan saja karena mampu berpegang teguh pada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik selama hidupnya. Keberadaan Nabi Ilyasa juga sangat erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Kenapa begitu? Tahu nggak? Buat kamu yang penasaran, simak perjalanan hidup Nabi ke-20 ini pada kisah Nabi Ilyasa dari lahir sampai wafat. Cocok juga untuk diceritakan kembali kepada si kecil atau siapa saja yang mau membagikan cerita keislaman agar bisa dipetik hikmahnya. Siapakah Nabi Ilyasa? Kalau bicara soal latar belakang Nabi Ilyasa, memang tidak banyak sumber yang menjelaskan secara gamblang. Namun, ada yang menyebutkan bahwa dia adalah keturunan dari Bani Israel, tinggal di rumah sederhana dan terpencil. Masa kecil cukup menyedihkan. Bahkan suatu ketika dia pernah sakit keras sehingga hanya bisa berdiam di rumah bersama sang ibu. Kala itu kondisi tubuhnya sangat-sangat lemah dan sangat kurus akibat penyakitnya. Beruntunglah saat itu Nabi Ilyas yang sudah lebih dahulu berdakwah bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa dari kejaran kaumnya yang tidak kunjung mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekeringan yang berkepanjangan, sehingga mereka melampiaskan amarah kepada Nabi Ilyas. Di rumah Nabi Ilyasa yang terpencil itu, Nabi Ilyas iba melihat seorang anak kecil yang terbaring sakit dan tidak berdaya. Dia pun membantu menyembuhkan Nabi Ilyasa atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, keduanya menjadi dekat dan Nabi Ilyas membawa Nabi Ilyasa ikut berdakwah. Selanjutnya berdasarkan kisahnya, keduanya tidak gentar menghadapi perlawanan Bani Israel yang masih banyak membangkang dari ajaran Islam. Bahkan setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa lah yang melanjutkan perjuangan menyebarkan Islam. Nabi Ilyasa menjadi seorang nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Penegasan perjalanan Nabi Ilyas jelas di dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 86 sampai 87, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Ismail, Yunus dan Lut sebagai manusia yang lebih derajatnya dari umat di masa masing-masing. Sejak belia, Nabi Ilyasa sudah mendampingi Nabi Ilyas saat berdakwah. Ibaratnya sang guru, Nabi Ilyasa banyak belajar tentang bagaimana menghadapi kaum dengan cara yang baik. Kaum Bani Israel saat itu menyembah berhala yang mereka sebut Baal. Bahkan keduanya sempat diburu masyarakat Balabak yang masih dendam kepada Nabi Ilyas. Akibat kawasan mereka dulu menjadi kering kerontang. Padahal itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang dulu tidak mau kembali ke jalan yang benar, memilih menyembah berhala. Pada masa Nabi Ilyas, kaum Bani Israel sudah berhenti menyembah berhala dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan rezeki melalui alam. Namun sepeninggal Nabi Ilyas, mereka kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Untuk menyadarkan kaum Bani Israel, tongkat estafet dakwah untuk Bani Israel berlanjut ke Nabi Ilyasa. Setelah Nabi Ilyas wafat, perjuangan tidak mudah. Apalagi saat itu banyak kaum Bani Israel yang kembali menyembah berhala. Namun dengan sabarnya Nabi Ilyasa tetap memberikan penjelasan dengan cara yang santun, agar masyarakat di sana tidak melenceng dari ajaran Islam. Nabi Ilyasa pada sebuah kisah singkat tidak pantang menyerah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan jalannya, menyadarkan kembali Bani Israel. Ada yang kembali ke jalan yang benar, namun ada pula yang tetap bersikukuh menyembah berhala mereka. Doa Nabi Ilyasa kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah dengan menurunkan azab kekeringan kembali kepada kaum Bani Israel yang membangkang. Di kawasan Balabak kala itu dilanda kekeringan luar biasa sampai masyarakat mati satu demi satu karena tak kuat menahan haus dan lapar. Nabi Ilyasa melanjutkan perjalanan dengan kaum yang setia sampai di tanah Palestina. Di sanalah dia wafat pada usia 90 tahun. Dari berbagai sumber, pada kisah Nabi Ilyasa ada beberapa mukjizat pada Nabi Ilyasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
untuk membantu dalam berdakwah dan membantu kaumnya. Di antaranya adalah yang pertama yaitu menjernihkan sumber air. Di kawasan kota Yerikho, masyarakat setempat kala itu mengeluh pada Nabi Ilyasa karena sumber air mereka kotor dan juga keruh, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Tidak main-main, akibat kondisi tersebut, wanita yang sedang hamil dapat keguguran akibat meminum air tersebut. Nabi Ilyasa atas izin Allah Subhanahu wa taala berdoa lalu melemparkan sejumlah garam ke sumber air tersebut. Setelah beberapa saat, air di sana kembali jernih dan bisa dikonsumsi tanpa masalah. Yang kedua ya doa yang mustajab. Doa Nabi dan Rasul memang dikenal mustajab. Begitu juga dengan Nabi Ilyasa. Beberapa di antaranya ketika mendoakan pasangan suami istri di kawasan desa Sunen yang belum memiliki keturunan. Mereka adalah pasangan yang baik dan selalu menghormati Nabi Ilyasa. Bahkan di rumah mereka disediakan kamar khusus untuk sang Nabi saat menginap. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah agar memberikan kesempatan bagi mereka memiliki keturunan. Dan doa itu dikabulkan. Ada juga kisah seorang panglima kerajaan Aram namanya Naaman yang menderita penyakit kusta. Dia meminta Nabi Ilyasa untuk mendoakan agar sembuh. Nabi Ilyasa berdoa untuk memintanya juga melakukan mandi di sungai Yordan 7 kali. Setelah itu sang panglima kembali sehat. Yang ketiga yaitu membantu wanita tua dengan minyak zaitun. Ada juga di dalam bagian kisah Nabi Ilyasa menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa membantu seorang janda yang memiliki banyak hutang dan melunasi hutangnya. Wanita tersebut hanya punya sebotol kecil minyak zaitun yang dijual tidak akan cukup melunasi hutangnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ilyasa meminta wanita itu mengumpulkan banyak botol yang kosong, lalu menuangkan minyak zaitun itu ke semua botol tersebut. Meskipun dituang satu botol yang kecil, ternyata mampu membuat penuh semua botol kosong yang sudah dikumpulkan wanita itu. Alhasil, dia dapat membayar hutangnya dari pendapatan menjual semua minyak zaitun tersebut. Meneladani kisah Nabi Ilyasa dan mukjizatnya adalah hal yang patut dilakukan sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sikap sabar dan bijaksana yang dimiliki oleh Nabi ke-20 tersebut selama menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ditolak dan diserang pun, Nabi Ilyasa tetap sabar dan menanggapi dengan santun. Kemudian bagaimana supaya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya semua doa akan dikabulkan pada waktu yang tepat menurutnya. Asalkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Teladan lainnya adalah tidak sombong dan kufur nikmat. Seperti yang dilakukan Bani Israel di masa Nabi Ilyasa, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari alam yang melimpah ruah, mereka lupa untuk bersyukur dan tetap beriman sehingga dicabut kembali kenikmatan yang mereka dapatkan melalui azab. Begitu banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ilyasa, bukan saja dari sosoknya yang baik, bijaksana, penyabar, dan mampu membantu sesama, namun juga dari perjuangannya menyebarkan Islam yang tidak pantang menyerah sampai akhir hayatnya. Sudah sepantasnya untuk ditiru dan diteladani sebagai acuan dalam menjalankan hidup sesuai syariat Islam yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan didukung dengan hadis yang sahih. Sekian cerita dari saya, kurang lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.